Orang kafir itu sesungguhnya tidak akan bisa memusnahkan umat Islam, tidak bisa mengalahkan umat Islam, karena Allah akan berikan pertolongan. Persoalannya adalah dalam catatan sejarah, dalam beberapa episode ternyata umat Islam kalah gitu. Jadi di Mekah 13 tahun itu umat Islam berada pada posisi yang tidak baik, sehingga umat Islam atas perintah Rasul berhijrah beberapa kali sebelum ke Yastrib, hijrah ke Ethiopia, ke Habasa, ya, Afrika. Jadi Ethiopia itu di Afrika. Coba kita bayangkan dari Mekah ke Ethiopia, ke Afrika itu kan jauh. Dia berhijrah. Nah, kebetulan penguasa Habasa itu Raja Najasyi, atau orang sering menyebut dengan Negus, ya. Itu orang yang kemudian sangat arif, raja yang sangat arif, dan menerima hijrah para sahabat walau banyak bisikan dari orang-orang Quraisy untuk mengusir kembali umat Islam. Dalam sejarah yang saya baca, Raja Najasyi ini akhirnya masuk Islam walau tidak bertemu dengan Rasulullah. Hijrah berikutnya ada ke Taif. Nah, Taif mendapat hambatan, tantangan yang keras, dilempari, diusir oleh orang Taif, tidak menerima hijrah umat Islam. Itu tantangannya. 13 tahun di Mekah begitu berat. Para sahabat disiksa, ya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya, tapi dia tetap pada komitmen agama tauhid. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu 13 tahun. Tapi ketika hijrah ke Yastrib, 10 tahun di Yastrib, umat Islam tampil menjadi pemenang. Islam berkembang keluar Jazirah Arabia, orang Yahudi bisa dikalahkan, ya. Kekuatan Islam menjadi kekuatan yang sangat besar, bahkan mampu menaklukkan Mekah, Futul Makkah, kemudian menjadi pemimpin. Dan dalam beberapa catatan sejarah, apa yang dibangun Nabi di Madinah itu disebut dengan negara Islam pertama. Rasulullah berkorespondensi, menyurati Raja Imperium Romawi, kemudian Kekaisaran Persia untuk mengajak masuk Islam. Jadi 10 tahun di Madinah, Islam tampil menjadi pemenang dengan kekuatan yang sangat disegani, mengangkat martabat Islam, umat Islam pada posisi yang benar. Nah, jadi dengan melihat posisi seperti ini, apa yang dilakukan Nabi sebenarnya sehingga dalam waktu yang tidak lama, 10 tahun itu kemudian Rasul bisa membangun masyarakat di Madinah. Nah, ini yang saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pahami makna hijrah itu. Jadi saya memahamkan Khalifah Umar ingin mengatakan kepada kita umat Islam, dengan memahami semangat hijrah peristiwa Nabi itu, kita kalau ingin tampil menjadi pemenang, umat ini harus bisa mentauladani, mencontoh, mengikuti strategi Nabi gitu. Dalam peristiwa hijrah itu, strategi Nabi itu kan strategi. Kenapa hijrah? Itu kan untuk menyelamatkan umat dan ingin memenangkan umat. Makanya nanti di surah An-Nisa ayat 100 kalau saya tidak salah, Said Qutb menyebutkan ketika nanti di akhirat malaikat bertanya kepada mereka-mereka yang Islam tapi masuk neraka, penduduk Madinah, penduduk Mekah itu, kenapa kalian seperti ini? Gitu. Ternyata mereka tidak mau berhijrah. Nah, jadi hijrah itu wajib, wajib. Mereka tidak mau berhijrah dengan alasan takut dengan siksaan kafir Quraisy, takut harta mereka diambil. Itu mereka tidak mau berhijrah. Karena itu mereka-mereka yang seperti ini padahal punya kesempatan berhijrah, mereka tidak mau, nanti mereka meninggalnya, matinya itu mereka masuk neraka. Nah, kenapa? Karena mereka mementingkan harta dan jiwa mereka, bukan mementingkan tegaknya dakwah agama ini ketika hijrah itu. Itu di surah An-Nisa, saya baca di tafsir Fizal Quran yang Said Qutb. Itu hijrah. Maka di ayat yang saya baca tadi di Al-Baqarah 2:18 ini, orang berhijrah itu mengharapkan rahmat Allah dan mereka mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, itu yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang
yang dilakukan oleh Rasul ya dengan kondisi umat Islam saat itu, kalau kita kaitkan dengan sekarang, menurut saya sangat relevan. Ya, kita bisa mengambil pelajaran iktibar dari semangat hijrah itu. Allah juga mengingatkan kita untuk selalu melakukan muhasabah, evaluasi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi bagaimana kita orang-orang beriman itu senantiasa meningkatkan iman dan takwa, melakukan evaluasi terhadap keadaan kita, apa yang telah kita kerjakan untuk mempersiapkan masa depan kita yang jauh lebih baik. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi, melihat, saya katakan tadi posisi umat Islam ya sebelum hijrah berada pada posisi yang kalah. Setelah hijrah tampil menjadi pemenang. Sekarang pun posisi umat Islam di mana-mana kalah. Itu kalah di mana-mana. Ya, di negara kita yang katanya sangat religius Pancasila ini pun para ulama yang mendirikan justru Islam pada posisi yang tidak nyaman, dinista, dilecehkan, ya, dituduh yang macam-macam itu. Jadi posisinya hampir sama. Ya, walaupun tentu tantangan dakwah Nabi jauh lebih berat dari sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi hijrah ini semangatnya kita ambil. Saya ingin mengatakan bahwa memaknai hijrah untuk kebangkitan Islam. Ya, jadi memaknai hijrah untuk kebangkitan Islam. Bagaimana kita bisa bangkit? Saya kira tidak ada pilihan kecuali selain kita mengikuti manhaj strategi Rasul. Itu. Nah, apa strategi Rasul itu? Ada 5. Ya, mungkin saya sampaikan juga dalam beberapa kali mungkin di tempat kita pada tahun yang lalu. Ya, saya ulangi lagi. Ada 5 strategi Nabi supaya kita bisa menang. Maka yang pertama, tadi saya katakan di Mekah 13 tahun tantangannya berat, hambatannya berat, penyiksaannya berat, tapi kan para sahabat tetap bertahan dengan imannya. Apa artinya itu? Apa yang menjadi dasarnya itu? Berarti itu terkait dengan kekuatan akidah, kuwatul akidah. Itu tadi kul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, ternyata Rasul sudah menyiapkan itu 13 tahun di Mekah. Nah, jadi akidah, tauhid yang kokoh, iman yang kuat itu menjadi pondasi yang sangat penting sebagai pondasi pokok untuk kekuatan kemenangan umat Islam. Ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kekalahan umat Islam karena akidah sudah rusak. Akibat akidah rusak itu muncullah apa yang disebut dengan penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia takut mati, maka tidak muncul semangat karena dia lebih mencintai dunia daripada akhirat, daripada agama. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia lebih mencintai dunia? Karena dunia ini menggoda untuk dinikmatin, sementara ada kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Maka sebagai orang beriman, sesungguhnya kita telah punya janji sama Allah bahwa kita harus mendahulukan Allah, mendahulukan agama dari dunia. Maka hubud dunia itu menjadi satu bentuk bahwa kita sesungguhnya tidak punya iman yang kuat. Jadi kalau imannya tidak kuat, jangan diharapkan kita bisa tampil menjadi pemenang. Tidak bisa itu. Ya, jadi kalau imannya itu lemah, itu menjadi pertanda kekalahan. Said Qutb menyebut soal ketika dia bicara munafik, ya. Kata Said Qutb, kemunafikan itu muncul ketika seseorang itu tidak punya kekuatan dalam iman, ya, tidak punya kekuatan dalam iman, sehingga dia tidak punya keteguhan dan istiqomah pada jalan iman. Karena itu dia kemudian mudah untuk dibawa kepada jalan kekufuran. Tetapi dia juga tidak menjadi kufur dalam bentuk yang nyata. Nah, itu makanya munafik itu kan pura-pura beriman. Kenapa dia bisa menjadi munafik? Karena lemah imannya. Nah, itu kata Said Qutb, kuncinya di situ.
Ya, karena lemah imannya. Soal iman ini tidak sekedar percaya Allah, tidak sekedar percaya malaikat, tidak sekedar percaya hari kiamat, tapi ini soal komitmen dan keteguhan dan keyakinan yang mendalam, menempatkan Allah itu sebagai tempat yang bergantung. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran, orang beriman yang bergantung kepada orang kafir itu sesungguhnya orang munafik dan ancamannya neraka jahanam. Itu Bapak sekalian, itu banyak dalam Al-Quran. Orang beriman yang menggantungkan hidupnya atau mereka menggantungkan harapan dan perwaliannya, kepemimpinannya di tengah-tengah hidup ini kepada orang kafir, itu sesungguhnya mereka disebut dengan munafik dan mendapatkan azab dari Allah. Itu banyak ayat dalam Al-Quran menyebut begitu ya. Jadi pertama, apa yang dibangun Nabi di Mekah 13 tahun itu kekuatan iman, kuwatul akidah, sehingga sekeras apapun tantangan hidup dia akan tetap mampu menghadapinya karena dia percaya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Pertolongan Allah itu datang ketika iman kita kuat. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kemenangan Islam, kebangkitan Islam, kekuatan Islam itu pondasi pertamanya adalah kekuatan akidah. Nah sebaliknya, kekalahan Islam itu dilihat ketika akidah umat ini lemah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang lakukan Nabi dalam hijrah atau persiapan hijrah di Mekah itu ya, ini soal komitmen kepada keislaman, janji setia. Bahwa ada orang-orang Yastrib berbaiat kepada Nabi di Aqabah, sehingga disebut Baitul Aqabah. Baitul Aqabah 1, Baitul Aqabah 2. Orang Yastrib itu datang ke hadapan Nabi di Aqabah dan berjanji setia, berbaiat. Jadi berbaiat itu berjanji setia, membela Nabi, berjuang, berjihad, berdakwah bersama Nabi, dan akan menolong Nabi dan orang Islam yang datang dari Mekah ketika mereka hijrah ke Yastrib. Maka nanti disebut orang-orang Yastrib itu disebut yang kaum Ansor, ya, penolong, Ansarullah, penolong agama Allah. Jadi Ansor, ya, Ansar atau Ansor. Nah sekarang kalau ada yang namanya Ansor, ya, lebih suka jaga gereja, itu aneh Ansornya itu. Ya, Ansor itu artinya penolong agama Allah. Kalau ada yang mengaku Ansor tapi benci agama Allah, itu aneh itu. Ngapain namanya Ansor? Ganti aja. Ansor itu namanya penolong agama Allah. Itu kaum Ansor Yastrib tadi itu. Jadi betul dia berjanji setia. Makanya ketika Nabi sampai di Yastrib, mereka menolong bersama Nabi, membantu Nabi. Apa kebutuhan Nabi, apa kebutuhan umat Islam dari Mekah, mereka bantu, mereka persaudarakan, mereka beri. Karena memang ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-mu'minun wal mu'minat awliya'u ba'din. Memang orang beriman itu menolong orang beriman yang lain. Ya, jadi komitmen, baiat, janji setia. Ya. Apa janji setia kita sekarang? Nah, jadi kemenangan Islam itu ketika umat Islam ini berkomitmen pada janji setianya kepada Islam. Janji setia kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang beriman. Maka jangan dikhianati. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kau khianati Allah, jangan khianati Rasul, jangan khianati orang beriman, orang-orang beri amanah kepada kamu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, jadi persoalan kita sekarang ini adalah kenapa kita kalah, tadi kenapa bisa menang, karena umat Islam itu berkomitmen pada janji setianya. Ya, dia tidak mengkhianati janjinya, dia tidak mengkhianati Allah, Rasul, orang beriman, orang berikan amanah, mereka tolong. Berkomitmen, tidak menjadi munafik, tidak menjadi orang yang mengkhianati perjuangan. Nah kalau sekarang kita kalah, sebabnya adalah banyak orang Islam menjadi pengkhianat, tidak berkomitmen pada janjinya. Janji kita syahadat. Kalau sekarang syahadat, janji kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Katanya Allah Tuhannya,
tapi dia benci sama syariatnya. Bagaimana itu? Katanya Allah Tuhannya, tapi dia nggak patuh kepada aturan Allah. Ya, dia tuhankan yang lain. Katanya nabinya Muhammad, tapi ajaran nabinya dia caci maki, dia hina. Katanya nabinya Muhammad, tapi keturunannya dia caci maki. Ini kan soal serius. Katanya dia beriman. Orang beriman itu bersaudara, saling menolong, saling bertolongan. Tapi yang terjadi apa? Dia lebih suka menolong orang kafir ketimbang orang beriman. Jadi banyak pengkhianat. Kekalahan kita karena mengkhianati ajaran Islam, mengkhianati komitmennya terhadap agama ini. Itu. Nah, jadi jangan khianati komitmen. Itu pasal kita sekarang di situ, Bapak Ibu sekalian. Banyak umat Islam yang mengkhianatin Islamnya. Sekarang siapa yang paling benci dengan syariat Islam? Paling benci dengan agama ini? Karena orang Islam. Banyak orang Islam. Itu persoalan serius kita sebenarnya. Jadi kekalahan kita itu karena banyak yang berkhianat kepada agama ini. Makanya Allah sebutkan mereka orang munafik, pura-pura saja. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang munafik karena dia pura-pura beriman, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Orang munafik ini banyak karakternya. Ya, diajak berjihad berperang dia tak mau, tapi ketika menang orang Islam, aku akan ikut membantu kalian, katanya. Nah, tapi ketika orang Islam kalah, dia bilang sama yang kafir, kami kan yang membantu kalian juga tadi, katanya. Nah, itu orang munafik. Nah, ini yang diancam oleh Allah dengan dasar-dasar neraka itu, kerak-kerak neraka itu. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Menangan Islam ketika umat ini, ketika kita ini berkomitmen pada janji kita dengan Islam, tidak mengkhianati Allah, tidak mengkhianati Rasul, tidak mengkhianati umat Islam, ya, atau orang beri amanah kepada kita. Nah, jadi kalau kita mengkhianati ya kalah. Itu pertanyaannya kalah begitu, mengkhianati. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kemenangan Islam itu di masa Rasul karena Rasul membangun umat itu lewat pembinaan masjid. Itu dibuktikan ketika dia hijrah, dia bangun Masjid Kuba, Masjid Madinah. Yang bangun bukan istana, jadi bukan istana dia yang dia bangun. Makanya Rasul Nabi kita yang mulia itu kan rumahnya, tempat tinggalnya kan tidak mewah, tidak seperti istana. Ya, biasa saja. Bahkan dalam banyak riwayat justru hidupnya sangat sederhana, bahkan kalau bisa disebut jauh di bawah sederhana. Ya, jadi yang dia bangun itu masjid. Kenapa? Karena masjid ini memang menjadi simbol dari Islam. Tempat kita bersujud kepada Allah, memohon pertolongan Allah, mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, nikmat dari Allah lewat masjid. Jadi masjid itu simbol dari umat Islam. Marwah, harkat, martabat umat Islam, simbolnya masjid. Masjidlah tempat kita bisa melakukan pembinaan, mempersatukan umat ini. Makanya Nabi di Madinah membina umat lewat masjid. Bicara apa saja di masjid. Strategi perang, soal politik, ekonomi, sosial, soal hukum, agama, fikih, semuanya di masjid. Ya. Jadi tidak di luar masjid. Artinya apa maknanya itu? Bahwa masjid itu melambangkan semangat pengabdian kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka dalam konteks kehidupan kita, semua harus bersama kepada ini ibadah kepada Allah. Di masjid itu egaliter, semua kita sama. Ya, di masjid kita semua bisa bersama. Dan di masjid itu steril. Apa itu steril? Kalau di masjid tidak ada orang kafir yang berani masuk masjid. Gitu. Makanya steril pembinaan umatnya, karena nggak ada orang kafir yang berani masuk masjid, dan nggak ada orang munafik yang masuk masjid. Orang munafik, orang kafir nggak berani masuk masjid. Jadi yang benar-benar beriman pasti akan masuk masjid. Nah, di sini tempat pembinaan yang mesti dibangun. Jadi kemenangan Islam itu ketika masjid menjadi basis kekuatan umat. Kekalahan umat Islam ketika kita meninggalkan masjid. Itu yang terjadi sekarang. Emang banyak masjid dibangun megah, tapi hanya bangunan saja.
Ya, tidak digunakan pada fungsi yang ideal. Fungsi ideal masjid itu banyak. Jadi fungsi ibadah, fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi kebudayaan, pendidikan, peradaban, ya. Fungsi, ya, kalaupun disebut misalnya fungsi politik atau sosial politik. Jadi fungsinya luas sekali masjid itu. Kita kan masih menempatkan masjid pada fungsi pertama, ibadah saja. Nah, ini kritik kita dan persoalan serius kita umat Islam. Ya, apalagi kemudian muncul peraturan-peraturan dari penguasa ketika sampai kepada persoalan pemilihan, penguasa buat aturan, nggak boleh di masjid begini, nggak boleh rumah ibadah begini, nggak boleh begini. Kalau sudah larang, yang menjadi masalah siapa? Kita umat Islam. Orang kita biasa kumpul di masjid, ketika dilarang begini, ya tak mau orang lain ke masjid. Jadi orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, sekuler, liberal itu paham bahwa ketika umat Islam berkomitmen dengan semangat masjidnya, itu mereka tidak akan terkalahkan. Maka bagaimana cara mengalahkannya? Jauhkan dia dari masjid. Bagaimana caranya? Itu dibuat Snok Horgrove di Aceh. Itu dibuat Snok Horgrove di Aceh itu. Bahwa hanya masjid tempat salat saja, nggak boleh yang lain-lain, dibuat aturan. Akibatnya kita kalah. Bapak Ibu sekalian, inilah kelemahan kita. Maka mari kembalikan fungsi masjid. Jadi kalau kita ingin menang umat ini, ingin bangkit umat ini, ingin martabat kita, berangkat dari semangat masjid, spirit masjid. Pasar, kuasai ekonomi, kuasain ya soal harta, sebut dengan kuwatul mal. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran soal berjihad ini pasti didahului dengan kalimat bahwa bi'amwalihim, berjihad dengan harta, baru bi'anfusihim. Itu. Jadi berjihad dengan harta, kekuatan ekonomi umat. Nah, ketika sampai di Yastrib, Nabi itu memanggil para saudagar Islam yang ketika hijrah meninggalkan hartanya di Mekah karena tak mungkin dibawa, ya. Mereka ingin mengharapkan rahmat Allah ketika mereka hijrah, maka harta mereka tinggalkan. Nah, Rasul panggil para pedagang-pedagang itu, para saudagar itu, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman dan yang lain, Abu Bakar yang lain. Apa yang kemudian mereka kuasai pasar-pasar di mana Yahudi telah menguasai sebelumnya. Nah, kemudian tumbuh kekuatan ekonomi Islam. Dengan kekuatan itulah kemudian Islam bisa mengalahkan Yahudi. Kuwatul mal, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sekarang siapa yang menguasai ekonomi kita di dunia ini? Siapa yang menguasai ekonomi kita? Ya Yahudi, Nasrani, ditambah lagi dengan komunisme. Ya, khususnya Indonesia kita sebut asing begitu misalnya. Ini menguasai ekonomi kita, sehingga kita nggak bisa apa-apa. Siapa yang mengendalikan ekonomi dunia ini? Ya mereka. Yang mengatur soal nilai uang ya mereka. Yang mengatur ini miskin tak miskin ya mereka. Ibu sekalian, kita tidak. Padahal sesungguhnya dari awal kita punya konsep ekonomi yang Allah telah gariskan dalam Al-Quran. Ekonomi Islam, ekonomi non riba, ekonomi yang memperkuat saling pertolongan, mudharabah, ya. Ekonomi Islam begitu, bukan mengandalkan kepada kapitalis pemilik modal sebesar-besarnya. Sehingga bisa kita lihat di Indonesia kita ini, ya, ada 4-5 orang terkaya di Indonesia, tapi bisa menghidupin 100 juta orang Indonesia. Ada berapa orang Indonesia menguasai jutaan hektar lahan di Indonesia. 0,2% orang Indonesia menguasai 70% aset-aset sumber daya alam Indonesia. Sehingga evaluasi dunia menyebutkan Indonesia kita sekarang negara nomor 4 tingkat ketimpangannya terbesar. Jadi ketimpangan kaya dan miskin itu Indonesia negara nomor 4 tingkat ketimpangannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang aset ekonomi tidak kita kendaliin. Dan ketika umat Islam kalah pada aspek ekonomi, dia mudah dikalahkan. Nah, tadi soal ekonomi kan, ya, dituduh dia tidak orang Islam. Ketika dikasih uang, dikasih bantuan, dikasih macam-macam, dia akan menjadi pengikut orang-orang kafir. Soal ekonomi, soal kuwatul mal.
Jadi kalau mau bangkit, mau menang kita, ya kembalikan, kuasai ekonomi kembali. Kuasai ekonomi sehingga kita umat ini bisa berputar secara ekonomi. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, di masa Rasul, mengapa Rasul berhasil membangun kekuatan Islam ketika hijrah di Madinah, di Yastrib itu? Karena memang setelah hijrah, Nabi berhasil mempersaudarakan, mempersatukan umat Islam, Muhajirin dan Ansar bersatu. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah itu sangat mencintai umatnya yang berjuang dengan memperkuat barisan atau shaf di antara mereka. Ini persatuan umat, bersatunya umat. Betapa dahsyatnya kekuatan umat Islam ini, Bapak Ibu sekalian, kalau disadari oleh umat Islam. Di masa Rasul bersatu orang-orang Muhajirin, orang Ansor, ya, dari berbagai suku, kemudian bersatu. Karena komitmen orang Ansor tadi, yang Muhajirin yang datang, bersatu, dipersaudarakan. Semuanya membela Rasul, membela agama ini dari orang Yahudi dan yang lain sebagainya itu. Sehingga ketika setiap terjadi peperangan, kita umat Islam bisa menang. Walau ada beberapa peperangan umat Islam kalah, itu bukan karena persatuan yang pecah, itu karena ketidakpatuhan kepada perintah Nabi dalam hal strategi perang itu. Nah, sekarang bisa kita lihat bagaimana posisi umat Islam di dunia, ya pecah belah. Kita ini gampang diadu domba. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat di media, di televisi, ada kelompok Islam mengapakan kelompok Islam yang lain, itu kan bagian dari pecah belah, adu domba umat Islam. Masa ada ulama yang teguh dengan ajaran agama dituduh macam-macam, dituduh anti negara, bahkan disamakan dengan komunis. Sementara ada mereka yang mencium atau sangat patuh kepada pemimpin agama yang lain, ulamanya mereka caci maki, mereka bentak-bentak, tapi dengan pemimpin agama lain mereka patuh. Itu yang kemudian disindir Allah dalam Al-Quran itu, bahwa pengikut Muhammad itu mereka sangat penuh kasih sayang dengan sesama mereka, dan mereka tegas kepada orang kafir. Jadi Muhammad itu alladzina ma'u asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Rasul itu bersama orang beriman, dia tegas pada orang kafir, kasih sayang dengan orang beriman, itu karakternya. Ya, jadi malah yang terjadi kan tidak, ya, diadu domba kita dengan umat Islam, malah kemudian dia maki-maki, dia caci maki, dia bentak-bentak. Tapi dengan orang tidak Islam dia berkasih sayang, dia kemudian berpelukan, ya, dan macam-macam lah. Itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, posisinya. Mestinya ini disadari oleh umat Islam. Pertolongan Allah itu datang ketika umat Islam memiliki tadi kesadaran bahwa sesama orang Islam itulah yang menjadi penolongnya. Itu innama waliyukumullahu war rasul walladzina amanu walladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kamu, pemimpin kamu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Itu kata Allah, orang beriman. Makanya kemudian kenapa ke orang beriman saudaranya dia tinggalin, tapi justru kemudian dengan orang kafir? Maka saya sebut tadi dalam Al-Quran banyak sekali ancaman kepada orang beriman ketika mereka menjadikan orang kafir sebagai tempat bergantungnya, menjadikan mereka teman setianya, menjadikan mereka tempat berlindungnya dengan meninggalkan orang beriman. Maka tidak akan muncul pertolongan Allah, justru muncul azab dari Allah. Bahkan dalam pertanyaannya, apakah kalian ingin, kata Allah, supaya aku mendatangkan azab kepada kalian? Itu kan pertanyaan Allah ketika kita melanggar aturan tadi. Tapi ini sekali lagi ini sering tidak dipahamkan oleh umat Islam, terutama di negara kita ini juga berlaku, ya. Kadang-kadang umat Islam lebih cenderung kepada orang-orang kafir ketimbang memberikan pertolongan dan mau bersatu di antara umat Islam. Kita gampang diadu domba, ya, diadu domba ormas-ormas Islam, ya lah. Bagaimana bencinya dengan ormas-ormas Islam tertentu,
sehingga mereka lebih senang bergaul dengan yang lain. Ini mengenai ormas Islam tertentu ini. Ini persoalan kita Bapak sekalian. Nah, ini adalah 5 hal strategi Nabi. Ya, sehingga 10 tahun tampil menjadi pemenang kekuatan Islam. Ini semangat hijrah. Jadi kalau kita ingin tampil menjadi pemenang, strategi Nabi ini, manhaj Nabi ini relevan dengan kita sekarang untuk kita ikutin. Kita kan beriktibar kepada perjuangan Nabi, kita ikutin. Benahi akidah umat, benahi komitmennya kepada agama, benahi soal masjid, benahi ekonomi, benahi persatuan umat. Ini hijrah semangatnya kita ambil. Jadi start pointnya, bagaimana kita bisa menang? Start pointnya di peristiwa hijrah Nabi itu kita maknai agar kita tampil menjadi pemenang. 13 tahun menjadi tertindas, tidak menang. 10 tahun kita tampil menjadi pemenang. Kenapa? Karena hijrah. Jadi kalau sekarang posisi umat Islam seperti ini, maka mari kita hijrah. Umat ini hijrah sekarang yang selama ini tidak peduli dengan agama, selama ini benci dengan syariat, dia harus berbalik. Saya katakan dalam konteks Indonesia, kita ini 75 tahun merdeka, dengan kekayaan alam yang luar biasa ini, mestinya kita sudah sejahtera, kaya raya. Saya pernah sampaikan, Freeport itu saja kalau dibagi-bagi emasnya buat orang Indonesia, kita sejahtera. Makna luar biasa emasnya. Kenapa kita miskin, yang kaya mereka di luar, sumber daya alam habis, tapi kita masih miskin. Nah, dalam surah Al-Araf 96 kan Allah sudah katakan, ya, walau anda ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah aku akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi itu bukan kecil, itu besar. Siapa yang Allah beri berkah? Bila penduduk negeri itu beriman, bertakwa. Tapi kata Allah, walakin kadzdzabna, tapi mereka mendustakan. Ya, apa yang telah Allah sampaikan lewat kita, maka terimalah azab. Itu Bapak Ibu sekalian dalam Allah SWT itu. Coba lihat Indonesia kita, agama jadi permainan, syariat dibenci, kan mendustakan. Mana Allah beri berkah? Saya sering bilang begini, ya, kalau ada yang marah, begitulah kenyataan. 17 Agustus 45 kita bahagia, bangga, luar biasa karena merdeka. Dan itu disebut atas berkat rahmat Allah. Kita senang sebagai sebuah bangsa merdeka, tapi besoknya kita berduka. 17 Agustus kita merdeka, 18 Agustus kita berduka. Kenapa berduka? Karena syariat Islam dicoret dari dasar negara. Ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dicoret. Bayangkan, 1 hari merdeka sudah mencoret syariat Islam. Itu artinya apa? Pemimpin bangsa-bangsa ini tidak ingin tegak sangka. Bagaimana mungkin Allah berikan berkah? Dia khianati, dia mendustakan itu. Kalian kasih kemerdekaan kata Allah, tapi kalian coret syariat dan anti syariat dan benci syariat dengan alasan-alasan tertentu. Dan perjalanannya sejak merdeka sampai sekarang, agama dimusuhi, agama jadi candu bagi komunis, agama musuh besar negara, dan yang terakhir agama musuh Pancasila. Bagaimana mau dapat berkah ketika agama dimusuhi? Bapak Ibu sekalian, jadi kan persoalannya di situ kan kita. Jadi kalau kita mau bangkit tampil menjadi pemenang, mestinya umat Islam berhijrah dari keadaan yang tidak baik kepada yang baik, yang berhijrah bil qalb dan juga jasad, berpindah kepada yang baik. Nah, peduli dengan Islam, mari kita peduli, mari kita membaguskan hubungan dengan hal-hal yang tadi. Itu saya kira Bapak Ibu, materi kita malam ini berkaitan dengan hijrah. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat buat
kita sekalian membangun kesungguhan kita untuk mendekatkan Islam dan berhijrah. Dengan hijrah tadi kita mengharapkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rahmat Allah dan ampunan sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Allah saya mengampun bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina ma'u